Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elien, nomor induk mahasiswa 20201411022, kelas 3A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Palembang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang atau mempresentasikan tugas-tugas perkembangan. Video ini merupakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Ferdiansa MPD Kons. Baiklah, dalam mata kuliah perkembangan peserta didik ini saya akan membahas tentang yang pertama, tahap perkembangan manusia. Yang kedua, tugas-tugas perkembangan masa kanak-kanak. Yang ketiga, tugas perkembangan masa remaja. Dan yang keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa. Nah, yang terakhir ini tugas perkembangan dan implementasinya dalam pengajaran. Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson ada 8. Yang pertama yaitu masa oral sensorik. Masa oral atau masa bayi sensorik ini adalah bagian dari tahapan perkembangan anak di tahun pertama kehidupannya. Nah, yang kedua ada masa anak muskulator. Yang ketiga ada masa genital lokomotor. Yang keempat masa laten. Yang kelima masa remaja. Yang keenam masa dewasa muda. Yang ketujuh masa dewasa. Yang kedelapan terakhir masa kematangan. Tahap-tahap perkembangan menurut Piaget meliputi sensori motor dari sejak lahir sampai usia 2 tahun, yang mana perkembangan adalah proses decentralization. Bayi bermulai kehidupan di dunia ini dalam keadaan tak terdiferensiasi, dalam artian tak ada pemisah diri dengan lingkungannya. Kemudian ada pre-operasional usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol-simbol termasuk bahasa dan image. Yang ketiga, context operation usia 7 sampai 11 tahun. Anak dapat berpikir sistematis tapi terbatas pada objek yang merupakan aktivitas konkret. Dan yang terakhir ada formal operasional 11 tahun sampai ke atas. Remaja mampu berpikir abstrak dan hipotesis atau memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu situasi. Setelah membuat analisa hipotesis, remaja mengumpulkan data untuk membuktikan hipotesisnya. Cara berpikir seperti ini disebut hipotetiko-deduktif. Berikutnya, tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak meliputi kemampuan untuk bermain, sikap positif terhadap diri sendiri, bermain dengan teman sebaya, kemampuan membaca, menghitung dan menulis, mandiri, serta sikap kelompok sosial. Menurut Hafikrus, tugas-tugas perkembangan seorang remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya sendiri dengan menggunakan tubuhnya secara lebih efektif. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Yang ketiga, mencapai suatu hubungan dan pergaulan yang lebih matang antara lawan jenis yang sebaya, sehingga remaja akan mampu bergaul secara baik dengan kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat,
terakhir dapat menjalankan peran sosial maskulin dan feminin. Peran sosial yang dimaksud di sini adalah seperti yang diharapkan masyarakat dan bergeser sesuai dengan peralihan zaman. Apabila pada zaman dahulu secara sosial dianggap baik bila laki. Kemudian tugas perkembangan pada masa dewasa dimulai dari memulai bekerja, kemudian dia memilih pasangan, kemudian belajar hidup dengan pasangan, memulai hidup dengan pasangan, memelihara anak, serta mengelola rumah tangga, bertanggung jawab sebagai warga negara, menemukan kelompok yang serasi. Demikianlah tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak, pada masa remaja, dan terakhir pada masa dewasa. Berikutnya implementasi teori Piaget dalam pendidikan. Meliputi pendekatan berpusat pada anak, kemudian aktivitas. Anak membutuhkan kesempatan untuk mengadakan tindakan terhadap objek yang dipelajari karena proses belajar yang paling baik didapatkan dari aktivitas yang merupakan inisiatif sendiri. Sedangkan tugas guru adalah mendorong aktivitas anak didiknya. Kemudian interaksi sosial. Dalam perkembangan kemudian anak mampu mengerti sudut pandang orang tua. Mulai saat itulah terbentuk pengertian yang lebih objektif terhadap realitas, sehingga salah satu cara mengurangi egosentrisme adalah interaksi sosial. Interaksi sosial mengarahkan anak pada penyusunan argumentasi. Jadi kesimpulan implementasi perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan ini ialah agar pendidik benar-benar memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek perkembangan fisik dan spiritual anak. Sebagai pendidik dapat memperhatikan kesehatan dan penciptaan lingkungan yang sehat dan menyenangkan dalam kehidupan anak-anak. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.